teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan konfigurasi proton dan neutron dan eksitasi inti, di mana pembahasan video ini berdasarkan dari pertanyaan teman-teman tentang membahas mencari momen magnet unsur, yang sebelumnya sudah saya tanyakan dalam teori tentang spektroskopi NMR. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang menuliskan konfigurasi proton dan neutron, kedua, note and rule, ketiga, prediksi spin dan paritas inti, keempat, hibridisasi atau eksitasi inti. Di sini kita bisa langsung lihat teman-teman bagian tabelnya, di mana numerik L-nya ini dari 0 sampai 7, lalu simbol spektroskopinya dari S sampai J. S itu sama dengan 0, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, lalu begitu seterusnya sampai J sama dengan 7. Tabel ini nanti berguna untuk menentukan paritas dari suatu inti. Di sini terdapat konfigurasi proton atau neutron, teman-teman bisa catat atau screenshot gambar konfigurasi ini, karena nantinya akan kita pakai teman-teman untuk menentukan bagaimana bentuk konfigurasi proton dan neutron dari suatu inti. Dan kita juga bisa lihat di sini ada angka 2, 8, 20, 28, 50 dan 82 yang merupakan magic number suatu inti. Lalu kita di sini bisa lihat ada positif dan minus, di mana ini menyebutkan paritas suatu inti. Cara menentukan paritas suatu inti gunakan rumus min 1 pangkat L, di mana L itu sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman. Contoh, misalnya proton atau neutronnya itu terisi terakhir di 1p3/2, berarti P itu kan sama dengan 1. Jadi paritas sama dengan min 1 pangkat 1 sama dengan min 1. Jadi paritasnya negatif. Seandainya proton atau neutron terisi terakhir di G ini, G itu kan sama dengan 4. Berarti min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi paritasnya itu positif. Di sini terdapat referensi di mana konfigurasi dari proton dan neutron. Perbedaan susunan konfigurasinya terletak saat proton atau neutron itu lebih dari 50. Kita bisa lihat di sini setelah G 9/2, maka yang proton itu malah G 7/2, sedangkan yang neutron itu D 5/2. Cara penulisan konfigurasi proton dan neutron itu berurutan teman-teman dari bawah ke atas. Contohnya kita mulai konfigurasinya itu mulai dari 1S setengah pangkat 2, lalu 1P 3/2 pangkat 4, lalu 1P setengah pangkat 2, selanjutnya 1D 5/2 pangkat 6, lalu 2S setengah pangkat 2, lalu 1D 3/2 pangkat 4. Jadi begitu teman-teman, sampai seterusnya hingga ke atas. Menuliskan konfigurasi proton dan neutron. Model coupling spin orbit. Konfigurasi nukleon pada suatu nuklida terdiri atas konfigurasi proton dan konfigurasi neutron. Kita bisa lihat contohnya, argon ini punya nomor protonnya 18. Konfigurasi protonnya itu 1s2, 1p4, 1p2, 1d6, 2s2, lalu tutup kurung 1d2. Jadi kita taruh 1d2-nya ini di luar tanda kurung karena proton terisi terakhir di 1d2 ini teman-teman. Neutronnya itu adalah 21, jadi 1s2, 1p4, 1p2, 1d6, 2s2, 1d4, tutup kurung, 1f1. Nah, kenapa di sini tutup kurung baru 1f1? Karena yang di dalam kurung ini semuanya sudah berpasangan. Karena terdapat satu sisa neutron yang tidak berpasangan, jadi nanti ditaruh di luar kurung. Karena ada satu neutron doang, jadi ditulis 1f1 di luar tanda kurungnya. Selanjutnya kita buat konfigurasi proton dari kalium, di mana nomor protonnya itu adalah 19. Jadi kita bisa buat 1s2, 1p4, 1p2, 1d6, 2s2, lalu tutup kurung 1d3. Karena di sini semua sudah berpasangan dan sudah penuh semua, maka tutup kurung 1D3 sisanya. Nomor neutron dari kalium adalah 20. Jadi nulisnya itu 1S2, 1P4, 1P2, 1D6, 2S2, dan terakhir 1D4. Neutron rule menghitung resultan spin inti. Di sini saya mengambil referensi dari Unacademy. Teman-teman bisa download referensinya dengan mengklik linknya ada di deskripsi video. Jadi misalnya proton atau neutron itu punya bilangan ganjil, namun ada dua kondisi. Misalnya, pertama, jika spin proton ditambah spin neutron ditambah orbital proton ditambah orbital neutron menghasilkan angka genap, maka resultan dari spin intinya itu resultan spin inti sama dengan spin proton dikurang spin neutron. Lalu misalnya kedua, spin proton ditambah spin neutron ditambah orbital proton ditambah orbital neutron menghasilkan angka ganjil, maka resultan spin intinya itu sama dengan spin proton ditambah spin neutron. Jadi kita bisa lihat bagaimanakah hasilnya, menghasilkan bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti kita pakai rumus yang ini teman-teman, yang spin proton ditambah spin neutron. Kalau menghasilkan bilangan genap maka spin proton dikurang spin neutron. Jadi di sini terdapat inti nitrogen di mana nomor masanya itu 14 dan nomor protonnya itu 7. Lalu pertanyaannya, berapa resultan spin dan paritas dari inti nitrogen ini? A 0 ganjil, B 0 genap, 3 1 genap, 4 1 ganjil. Jawabannya, nitrogen itu punya proton 7 dan neutronnya itu 7. Jadi untuk proton atau neutron 7 itu sama-sama konfigurasinya ini teman-teman. Mereka terakhir terisi pada orbital 1p setengah pangkat 1. Jadi spin protonnya itu setengah, spin neutronnya juga setengah. Lalu orbital protonnya plus 1 karena
dia kan P ya. Lalu orbital neutron juga P juga, jadi +1. Lalu kita kalkulasi spin proton ditambah spin neutron, orbital proton ditambah orbital neutron, setengah tambah setengah ditambah 1 + 1. Hasilnya itu 3 yang merupakan bilangan ganjil. Jadi resultan spinnya itu pakai yang spin proton ditambah spin neutron sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1. Lalu orbital proton ditambah orbital neutron 1 tambah 1 sama dengan 2 atau bilangan genap. Lalu paritas intinya itu -1 dipangkatin orbital protonnya itu kan berhenti di P ya. Jadi 1 ditambah orbital neutron berhenti di P juga, jadi 1. Jadi -1 dipangkatin 2, hasilnya itu 1 atau positif. Jadi jawabannya itu yang 3, 1 dan genap. Prediksi spin dan paritas inti. Selanjutnya konfigurasi proton dan neutronnya ini bisa kita gambarkan seperti noda hitam. Contohnya di sini oksigen terdapat protonnya itu 8 dan neutronnya itu 7. Kita cek bagian proton dari oksigen yang 8. Berarti 1s setengahnya 2, lalu selanjutnya 1p yang 3/2 itu 4, lalu yang 1p setengah 2. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya yang neutron itu 1s setengah itu 2, lalu 1p 3/2-nya 4, lalu sisa 1, yang 1p setengahnya. Hasilnya seperti ini. Nomor proton oksigen ini punya nomor bilangan genap karena kan 8 bilangan genap. Sedangkan yang nomor neutronnya itu 7 yang merupakan bilangan ganjil, sehingga spin dan paritas dari oksigen ini adalah setengah dan minus. Tahu dari mana paritasnya negatif? Kita bisa lihat dari gambar tadi kan berhenti di 1p setengah. 1p setengahnya itu paritasnya adalah negatif. Kita ke contoh lain, misalnya oksigen dengan neutron itu 9, protonnya kan sama ya 8, jadi nggak usah dicek lagi. Neutron yang 9 itu pertama 1s setengahnya 2, lalu 1p yang 3/2 4, 1p setengahnya 2, lalu 1d 5/2-nya 1, jadi pas neutronnya 9. Kita lihat di sini berhenti di 1d 5/2, sehingga spinnya itu 5/2, dan kita lihat paritasnya di sini 1d 5/2 adalah positif. Jadi spin dan paritas untuk oksigen yang ini adalah 5/2 positif. Lalu kita bisa lihat inti fluor yang nomor protonnya 9 dan neutronnya 8. Di sini kita bisa langsung salin aja teman-teman. Contohnya yang oksigen yang 9 ini kan mirip ya, neutron yang oksigen ini dengan proton yang fluor yang 9 ini. Lalu karena neutronnya itu bilangan genap 8, jadi dia tidak mempunyai spin. Lalu kita cek yang proton dari fluornya ini kan berhenti di 1d 5/2. Lalu paritasnya ini positif. Jadi spin dan paritas dari inti fluor ini 5/2 positif. Setelah itu kita lihat inti dari oksigen yang nomor protonnya 8. Kalau 8 berarti sama seperti yang ini teman-teman ya. Nomor neutronnya itu 11. Berarti 1s setengahnya 2, 1p 3/2-nya 4, 1p setengahnya 2, 1d 5/2-nya 3. Jadi berhenti di spinnya itu 5/2. Dan kita cek di sini paritas dari 1d 5/2 adalah positif. Jadi beginilah teman-teman cara menentukan spin dan paritas dengan metode noda hitam. Lalu kita lihat di sini ada inti timbal atau PB di mana nomor protonnya itu 82. Kalau digambarkan seperti ini teman-teman konfigurasinya. Dia berhenti di 1h11/2. Sedangkan yang nomor neutron dari PB adalah 126. Dia berhenti di 3p setengah. Karena nomor proton dan nomor neutron dari timbal atau PB ini genap, maka spin dan paritasnya ini 0 positif. Lalu kita lihat bagian bawahnya ini di mana PB nomor protonnya tetap 82 tapi neutronnya itu 127. Jadi nanti di 2G 9/2-nya ini terdapat 1 neutron. Sehingga spinnya itu 9/2 dan paritasnya itu positif. Selanjutnya yang PB 125, dimana di sini kan tadi 126 penuh semua, lalu kita hilangin satu neutronnya 1, jadi dia mempunyai spin yang setengah. Dan kita lihat di sini paritasnya 3p setengah adalah negatif. Lalu kita bisa cek yang bismuth yang nomor protonnya itu 83. Yang kita lihat di sini dia berhenti di 1h 9/2, jadi dia mempunyai spin 9/2 dan paritas dari 1h 9/2 adalah negatif. Lalu nomor neutronnya ini kan 126 yang merupakan bilangan genap, jadi dia tidak punya spin dan paritasnya. Di sini terdapat inti dari kalsium atau Ca, dimana punya nomor protonnya itu 20 semuanya. Tetapi kita lihat di sini nomor masanya berbeda-beda. Ada 40, 41, 42, 43 sampai 48. Sehingga kan nomor neutronnya itu kan beda-beda ya teman-teman. Kalau kita cek misalnya untuk yang ini kan nomor neutronnya 20 ya. Karena 40 dikurang 20 sama dengan 20. Jadi neutronnya 20. Spin dan paritasnya itu 0 positif. Sedangkan yang ini yang nomor massa 41 dan 20 itu neutronnya 21. Sehingga menghasilkan spin dan paritasnya itu 7/2 negatif. Begitu juga selanjutnya teman-teman sampai yang terakhir ini. Hibridisasi atau eksitasi inti. Hibridisasi atau eksitasi nukleon. Akibat dari coupling spin orbit terutama pada tingkat energi lebih tinggi, dapat terjadi tumpang tindih orbit. Di samping itu, antara dua orbit yang sangat berdekatan dapat terjadi perpindahan nukleon dari suatu kulit penuh ke kulit terdekat yang belum penuh. Perpindahan tersebut dapat disebutkan sebagai gejala hibridisasi nukleon. Konfigurasi proton fluor yang 9 ini seharusnya kan 1s2, 1p4, 1p2, lalu tutup kurung 1d1. Sehingga spin dan paritas intinya adalah 5/2 positif. Namun kenyataannya spin dan paritas intinya dari fluor nomor protonnya 9 ini
ini adalah setengah negatif. Hal ini dapat terjadi jika salah satu proton dari P setengah berpindah ke D5/2. Meninggalkan proton tidak berpasangan pada P setengah, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 1p4, 1d2, dan 1p1. Jadi kita di sini bisa lihat dimana awalnya itu kan konfigurasi protonnya seperti ini, dimana berhentinya itu di 1d1. Karena terjadi hibridisasi atau eksitasi, maka akan menghasilkan konfigurasi seperti ini. Satu proton di 1p2-nya ini berpindah ke 1d ini teman-teman, sehingga 1d-nya menjadi 1d2 lalu masuk dalam kurung, dan 1p-nya ini yang awalnya 2 kan lepas ya satu proton, jadi menghasilkan 1p1 dan ditaruh di luar tanda kurung. Di sini terdapat tingkatan atau rangkaian dari hibridisasi atau eksitasi dari inti kalsium, di mana neutronnya ini mempunyai spinnya itu 7/2, lalu bisa mengalami eksitasi di mana nanti satu neutronnya ini pindah ke 2p 3/2 sehingga menghasilkan spin yang 3/2. Lalu yang tahap kedua kita bisa lihat neutron yang di 1d 3/2-nya ini berpindah satu neutron ke 1f 7/2 karena neutron di 1d 3/2-nya ini hilang sehingga spinnya itu menjadi 3/2 negatif. Lalu di hibridisasi tahap keempat di mana satu neutronnya ini pindah ke 1f 5/2 sehingga spinnya itu 5/2 positif. Lalu misalnya di 1d 5/2-nya ini neutronnya berpindah ke 1f 7/2 sehingga spinnya itu menjadi 5/2 negatif. Lalu kita cek lagi di hibridisasi tahap ke-6 di mana satu neutron di 2s setengahnya ini berpindah satu neutron ke 1f 7/2 sehingga spinnya itu menjadi setengah, paritasnya negatif. Jadi di sini bisa disimpulkan, misalnya neutron terluar atau proton terluar misalnya mengalami eksitasi atau hibridisasi pindah ke tingkat energi lebih tertinggi yang terluarnya ini, maka spinnya itu menghasilkan spin terbarunya atau spinnya itu ke tingkat energi terbarunya. Tetapi misalnya neutron yang diambil itu diambil yang sudah yang berpasangan, maka akan menghasilkan spin yang kehilangan tadi dan paritasnya menjadi negatif. Di sini terdapat tingkatan eksitasi dari oksigen yang nomor masanya 17 dan fluor yang nomor masanya juga 17. Kita bisa lihat di sini oksigen nomor protonnya 8, nomor neutronnya 9, sedangkan fluor itu terbalik, nomor protonnya 9 dan nomor neutronnya itu 8. Di sini kita fokusnya pada yang bilangan ganjil. Contohnya di oksigen yang ganjilnya itu adalah nomor neutronnya, sedangkan yang fluornya itu yang ganjilnya itu adalah nomor proton. Jadi kalau digambarkan konfigurasinya seperti ini teman-teman. Untuk yang 9 proton atau neutronnya, misalnya satu proton atau neutron berpindah ke tingkat energi yang 2s setengah, maka spinnya itu menjadi setengah positif sesuai yang udah di garis ini teman-teman, yang udah dikasih tanda panah. Lalu misalnya satu proton atau neutron di 1d 5/2-nya ini berpindah ke 1d 3/2, maka menghasilkan spin 3/2 positif. Tetapi apabila proton atau neutronnya yang tadinya lengkap ini atau berpasangan berpindah ke 1d 5/2, maka akan menghasilkan spin yang ditinggalkan tadi kan setengah dan paritasnya menjadi negatif. Sekian video dari saya tentang cara menentukan konfigurasi proton dan neutron dan eksitasi inti, nuklir cell model atau model struktur dan konfigurasi inti. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.